They collectively have considered the acts committed by Israel to be genocidal, or at the very least warned that the Palestinian people are at risk of genocide. Israel masih sempatnya melakukan playing victim hingga menebar rasisme padahal sedang diadili di pengadilan internasional di Den Haag atas kasus genosida. Israel berlagak menjadi korban perang dengan menyebut ICJ pengadilan munafik. Tidak hanya itu, Israel juga menyamakan Hamas seperti Holocaust Nazi. Diketahui sidang perdana kasus genosida Israel digelar di pengadilan ICJ pada Kamis 11 Januari. Hari di mana digelar sidang, Israel juga menuding Afrika Selatan selaku penggugat sebagai tangan hukum Hamas. Tudingan ini dilayangkan buntut Israel tidak terima disebut telah melakukan genosida di Gaza. Dikutip dari AFP, juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat menggambarkan sikap Afrika Selatan pada Israel atas apa yang terjadi di Gaza sebagai salah satu penunjukan kemunafikan terbesar dalam sejarah. Selain Hayat, pemimpin oposisi Yair Lapid dan politisi Israel dari berbagai spektrum politik melontarkan kritikan terhadap sidang di ICJ. Dalam sebuah pernyataan video, Lapid mengatakan bahwa dalam sidang ICJ bukan Israel yang diadili, melainkan integritas komunitas internasional. Menurutnya, bombardir Israel ke Gaza adalah bentuk pertahanan diri dari serangan Hamas. Merujuk pada serangan Hamas tanggal 7 Oktober 2023, Lapid justru mengklaim bahwa seharusnya yang diadili adalah Hamas yang disebutnya sebagai pembunuh. Sementara Menteri Perekonomian Israel, Nir Barkat, menyebut ICJ munafik karena mengadili kasus genosida Israel di Gaza. Kritik juga datang dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Ia menyinggung tragedi Holocaust oleh Nazi Jerman saat menyampaikan kritik terhadap sidang kasus genosida oleh Israel. Menurutnya, serangan Hamas terhadap Israel sama seperti tragedi tersebut. Pemimpin Ansarullah Yaman Sayyid Abdul Malik Al-Houthi memperingatkan Amerika Serikat dengan balasan yang lebih besar. Ia menyebut serangan terhadap agresi Amerika Serikat tidak cukup hanya dengan operasi baru-baru ini yang berhasil menghancurkan 24 drone dan beberapa rudal. Pernyataan ini disampaikan Sayyid Abdul Malik dalam keterangan persnya pada Kamis 11 Januari 2024. Dia menegaskan Yaman akan menggelar aksi demonstrasi yang dihadiri oleh jutaan orang. Selain memperingatkan Amerika Serikat, ia juga menyarankan semua negara Asia, Eropa, serta Arab dan Islam untuk tidak bekerja sama dengan negeri Paman Sam demi melindungi kapal-kapal Israel. Ia menyebut Israel adalah penjahat terbesar di dunia. Oleh karena itu, siapapun yang bekerja sama dengan Israel sama saja dengan mengabaikan etika dan nilai kemanusiaan. Mengingat rezim Perdana Menteri Benyamin Netanyahu telah melakukan genosida di Gaza, Sayyid Abdul Malik juga memastikan rakyat Yaman tidak akan menghindar dari medan konfrontasi terlepas dari kemampuan dan kapasitasnya. Ia juga menyinggung soal serangan Amerika Serikat di Laut Merah. Menurutnya, sikap AS itu merupakan dampak ketegasan Yaman dalam memerangi Zionis. Israel telah menjalani sidang perdana terkait dugaan kasus genosida di Mahkamah Internasional atau ICJ Den Haag pada Kamis 11 Januari. Dalam sidang tersebut, Afrika Selatan selaku penggugat menilai Israel melanggar pasal 2 Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida 1948. Sidang genosida ICJ dimulai dengan pembacaan kasus Afsal terhadap Israel dan tuntutan agar Israel segera menghentikan operasi militernya di jalur Gaza, Palestina. Dalam dokumennya, Afsal mengingatkan pengadilan bahwa lebih dari 23.000 warga Palestina telah terbunuh dalam serangan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Menteri Kehakiman Afsal Ronald Lamola mengatakan tanggapan Israel terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober melewati batas. Diketahui ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Israel diadili atas kasus kejahatan genosida. Kasus ini memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk bertindak secara langsung mencegah berlanjutnya genosida di Gaza. Afrika Selatan mengakui bahwa tindakan genosida Israel termasuk dari tindakan ilegal yang dilakukan terhadap rakyat Palestina sejak tahun 1948. Seorang advokat yang mewakili kasus gugatan genosida Afsal Adillah Hashim memaparkan apa yang dinilai sebagai serangkaian pelanggaran
terhadap konvensi genosida. Pengacara Afrika Selatan Adila Hashim berpendapat bahwa Israel telah melanggar pasal 2 konvensi genosida 1948 dengan melakukan tindakan yang termasuk dalam definisi genosida. Genosida pertama yang dilakukan Israel adalah pembunuhan massal warga Palestina. Ia sembari menunjukkan foto kuburan massal, tempat jenazah dikuburkan seringkali tidak teridentifikasi. Genosida kedua Israel adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik dan mental yang serius terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan Israel telah menyebabkan hampir 60.000 warga Palestina terluka dan cacat. Amerika Serikat mengakui kecanggihan drone kelompok Houthi Yaman. Pengakuan ini menyusul serangan besar Houthi terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu 10 Januari 2024. Ia menyebut Amerika Serikat telah menghadapi serangan besar di Laut Merah yang dilakukan oleh drone-drone berteknologi tinggi. Menlu AS tersebut mengklaim bahwa drone-drone tersebut diterbangkan oleh pasukan Ansarullah Yaman. Ia meyakini serangan ini atas bantuan fasilitas-fasilitas Iran. Sebelumnya, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Yahya Sare, mengumumkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Yaman dalam operasi bersama menyerang sebuah kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Brigjen Yahya Sare menegaskan bahwa kapal tersebut mendukung kejahatan rezim Zionis. Ia mengatakan bahwa serangan ini adalah balasan pertama atas serangan Amerika Serikat ke pasukan Angkatan Laut Yaman sebelumnya. Ia menegaskan bahwa selama blokade Gaza tidak dihentikan, kami akan terus mencegah pergerakan kapal-kapal Israel atau kapal-kapal berlayar menuju pelabuhan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.